Sebagian kalangan mungkin merasa bangga ketika Michael Hart menuliskan bahwa Nabi Muhammad SAW merupakan orang yang paling berpengaruh dalam bukunya The 100 Ranking of Most Influential People in History. Namun berbeda dengan yang dirasakan oleh Jihad At-Talbani, penulis buku Mi'atu Ulama'i Ummatul Islam Ghayyaru Majrad Tarikh. Beliau justru mengecam beberapa kutipan tentang Nabi Muhammad SAW yang disampaikan oleh Michael Hart. Memang benar bahwa Nabi Muhammad SAW berada di peringkat pertama orang paling berpengaruh dalam sejarah versi guru besar perguruan tinggi di Maryland, Amerika Serikat ini. Akan tetapi, kalau kita lihat beberapa pernyataan beliau saat menuliskan biografi Buddha, justru beliau mengatakan bahwa ia lebih berhak untuk didahulukan daripada Nabi Muhammad SAW, andaikan memiliki pengikut lebih banyak. Dan inilah yang kemudian menjadi sebab penulisan buku Mi'atu Ulama'i Ummatul Islam Ghayyaru Majrad Tarikh sebagaimana dikutip dalam mukadimah buku karya Jihad At-Talbani ini. Idafatan ila Buddha lam yara al-katib al-amriki annahu kana yastahiqu an yatarabba ala qa'imatil mi'ah wa an yataqaddama ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam laula anna atba'ahu kana qillatan ala aksi atba'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-kufr. Terlebih terhadap Buddha yang dianggap menulis perbuatan negara Amerika ini sebagai orang yang berada di tingkat keempat dari total 100 orang yang ditulis oleh Michael Hart, akan lebih berhak didahulukan daripada Rasulullah SAW seandainya pengikut yang dimiliki tidak sedikit yang berbanding terbaik dengan pengikut Rasulullah SAW. Padahal sejatinya Buddha sendiri sebagaimana penulis sebutkan, beliau sudah kehilangan akalnya dan menjadi gila sebelum akhirnya meninggal bunuh diri. Anna Buddha muntahiran fi ghiyafi kahufi Asia ba'da an faqada aqlahu wa asbaha majnunan. Dan kalau kita baca buku The 100 Ranking of Most Influential People in History, ternyata beliau juga tidak membedakan antara siapa yang hebat dan siapa yang penjahat. Dan di antara bukti yang menunjukkan hal tersebut adalah bahwa ia meletakkan nama Genghis Khan sebagai di antara 100 orang yang banyak berpengaruh dalam sejarah dunia. Padahal yang kita tahu dia dan pasukan Mongol telah membinasakan 11% dari populasi dunia, yaitu sebanyak 40 juta orang, angka yang didapat dari perkiraan para sejarawan karena tidak ada cara untuk mengetahui secara pasti berapa orang yang terbunuh di bawah komandonya. Selain itu, beliau juga meletakkan nama Hitler, tokoh Nazi, di dalam bukunya tersebut. Padahal dalam beberapa catatan, ia rela membunuh temannya sendiri demi kekuasaan dengan menelanjangi dadanya dan menghujaninya dengan peluru. Dan yang mengherankan lagi, jika banyak di antara kaum muslimin yang terburu-buru bangga dengan apa yang Michael Hart tuliskan dalam bukunya ini, tanpa melihat keseluruhan isinya. Ibarat kata, kaum muslimin harus berterima kasih kepada beliau karena sudah meletakkan Nabi Muhammad SAW di urutan pertama, orang yang paling berpengaruh dalam sejarah, padahal seharusnya tidaklah demikian. Seakan-akan Rasulullah SAW harus menunggu pengakuan dari sejarawan Amerika ini, padahal Allah SWT sudah mengakui akan kebesaran beliau.